Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para sahabat. Bersyukur kita bisa bersua kembali dalam kesempatan kali ini dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga saya, Hendri Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bersuara. Iya, betul. Nah, baik, tentu saja teriring doa semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan senantiasa dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, begitu ya, Mas Cokro ya. Nah, Mas Cokro, kapan ya, 2 atau 3 hari yang lalu lah ya, saya itu pas dolan keluar kota lah ya. Nah itu kok kebetulan di depan saya ada truk itu loh. Di belakang truk itu ada tulisan ya di bak truk itu ya, belakangnya itu ya ada gambarnya Pak Harto, terus ada tulisannya "Piye kabare?" Nah, enak zamanku toh. Itu ada ini. Saya itu pikir maksudnya apa ya, ono tulisannya ya kayak gue itu di saya. Terus jadi mikir-mikir lah, jajal takok nama Mas Cokro, apa itu ada maknanya ndak dalam falsafah Jawa kalimat yang saya baca di bak truk itu ya. Ini gimana Mas Cokro? Ya, ini dalam filosofi Jawa ada memang piye kabare enak zamanku toh, kan gitu. Nah, piye kabarnya, bagaimana kabarnya? Ya. Enak zamanku lebih baik pada zamannya aku, kan, pada era kepemimpinanku. Artinya begini, ada suatu masa-masa kerinduan yang kita dulu pernah rasakan, betapa nikmatnya, betapa bahagia pada zaman-zaman itu. Sandang pangan rumah ya, sarwa murah, kan kayak gitu. Pengangguran tidak meledak sampai sekarang. Terus harga-harga pokok pangan terkendali, situasi politik, situasi keamanan semuanya juga aman, terkendali. Ya, sehingga mohon maaf, ada suatu kerinduan daripada rakyat-rakyat kita kecil itu merindukan zaman-zaman seperti zamannya Pak Presiden Soeharto. Paling kita itu kalimat sindiran ya Mas Cokro. Sindiran itu ya. Iya kabare, enak zamanku toh. Tadi gitu ya. Nah, dalam kaitan ini tentu saja Mas Cokro, kalau dalam falsafah Jawa itu tadi priya kabare, apa kabar kan kata bahasa Indonesia ya. Nah, terus kepenak ndi karo ini kan istilahnya apa ya, semacam perbandingan, membandingkan ya zaman dulu seperti ini, zaman sekarang seperti ini ya. Ya kalau saya waktu zaman Orde Baru ya zaman SMA, SMP, mahasiswa kan. Memang katakanlah tidak ada hujat menghujat waktu itu, yang nggak ada, tidak seperti sekarang ini ya, banyak sekali terjadi itu. Nah ini betul. Apa yang dimaksud oleh si empunya truk itu seperti itu ya, bagaimana? Karena apa? Kalau tidak salah ini saya pernah ngobrol sama ojek atau gojek atau ini bis, truk dan sebagainya yang bukan mobil pribadi juga banyak juga. Dah lah ya demo lah beboy dari talane macet dan ini. Kalau zaman Orde Baru orang nama kayak gitu. Nah ini memang ada arah sindiran ke situ apa gimana itu Mas? Gini. Kalau dikaitkan dengan falsafah Jawa. Dalam falsafah Jawa itu maknanya piye kabar, bagaimana kabarmu, enak zamanku, itu maksudnya di situ bahwa sesuatu pemerintahan atau zaman kerajaan dulu misalkan, zaman kerajaan Majapahit, kemudian zaman kerajaan Kesultanan Demak, zaman Mataram gitu kan.
itu memang kan punya anu sendiri-sendiri ya, punya zaman keemasan sendiri-sendiri ya. Iya. Ya. Nah, seperti halnya ketika kita, mohon maaf ya, kita bukan sok Soehartois ya, atau kita bukan orang apa yang, tapi kebetulan saya lahir pada saat Orde Baru memimpin. Dan saya bilang secara pribadi, saya memang lebih nyaman, lebih enak pada zamannya Pak Harto, karena apa, istri saya masih muda waktu itu. Pada istri saya masih muda, saya gini, saya juga masih punya pekerjaan yang bagus, gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya ini adalah satu ya ungkapan dari rakyat kecil lah. Itu kan bukan yang punya truk, biasanya yang kreatif itu sopirnya. Rakyat kecil itu dia banyak sih yang di dalam tulisan-tulisan di bak truk, misalkan bukan semacam itu saja, enak zamanku itu PKP zaman itu ada tulisan-tulisan macam-macam lah, misalkan ada lebih ayu ibune timbang anake, memang kreatifan dia aja. Katakanlah kreativitas dari supir atau kernet itu ya, agar katakanlah bisa mergojokaken gitu ya, apalagi protes yang bagus lah gitu. Tapi ya jangan terlampau dimasukkan ke dalam pikirannya, bukan itu ya. Itu kita bukan bicara politik nih ya, kita bukan bicara politik, memang sih begini. Karena kita dulu punya garis besar haluan negara ya, dengan pembangunan 5 tahun Repelita itu kan tertata memang kan. Iya. Nah, sekarang kan sudah tidak ada GBHN kan. Iya. Ya kan, Repelita sudah tidak ada. Jadi siap begitu ganti kepemimpinan ya ganti setel lagi, ganti setel lagi. Suka-suka dia yang memimpin mau bagaimana kan gitu arahnya. Nah, ini saya juga ya sebagai warga negara juga saya punya hak bersuara, mengumumkan pendapat sesuai dijamin dengan undang-undang kan ya. Jadi ini juga sebetulnya sebagai generasi yang saya pernah ikut di Orde Baru, kemudian ikut sekarang ke Orde Reformasi ini, Pak Harto dulu pernah, aku ora dadi presiden ora paten. Tapi setelah peninggalanku, yang aku khawatirkan apakah akan lebih baik daripada aku, ya kan? Beliau kan mengilang gitu, monggo. Nah, ternyata ya kita menganut demokrasi, menurut saya sudah mulai kebablasan. Ya malah kebablasan menurut saya. Karena kita sebetulnya kan reformasi malah 98 kan ya. Iya. Sedangkan Amerika sendiri menjadi negara demokrasi kan butuh 100 tahun kalau nggak salah itu. Ya baru bisa jadi. Kita hari beranu sudah ini demokrasinya sudah sangat liberal sekali, ya kan? Iya. Kebablasan karena di Amerika sendiri nggak ada simbol-simbol negara menghina presiden. Ya, menghina presiden nggak ada. Iya, kita sudah bukan lagi kritik tapi menyerang personnya sudah. Nah, itu yang sebetulnya kalau zaman saya dulu mahasiswa lah ya, kalau mau demo katakanlah meskipun demo kecil-kecilan di tingkat fakultas itu juga kebetulan selalu didiskusikan dulu sama teman-teman mau diskusi mau demo kan itu. Kisah ada demo apa misalnya ini satu katakanlah mau mendemo dosen ini katakanlah mau didemo dosen killer katakanlah kayak gitu ya. Ya oke, tapi kita mendemo itu dengan kritik ya kan, kritik yang baik, jangan hanya asal kritik tapi harus ada solusinya kan seperti itu. Nah baru dirapatakan. Ini kritiknya seperti ini nanti. Nah solusinya seperti ini. Nah itu akhirnya jadi ya demonya demo yang mempunyai etika sesuai dengan keberadaan saya kuliahnya ya di Pulau Jawa ya. Istilahnya falsafah Jawa tetap diikuti. Nah ini kalau dikaitkan tadi Mas Cokro soal piye kabarmu wis enak zamanku, ini memang
setiap masa ada zaman keemasannya kan gitu ya. Zaman Majapahit juga ada keemasan, waktu keemasan Singosari dan lain sebagainya. Semuanya. Jadi memang tidak bisa diserambauyah ya. Tidak bisa diserambauyah. Ya kan? Cuma itu yang tadi Mas Tony baca di itu sebetulnya hanya suatu kritik kecil lah ya. Artinya sindiran ya, sindiran supaya sekarang lebih diperhatikan lagi masyarakat itu. Dulu kan ini mohon maaf ya, saya punya istri dulu kan bapaknya pensiunan ABRI ya tentunya, tapi terus bertani. Hasil pertaniannya anaknya 4 bisa jadi sarjana semua loh. Sekarang pong tani susah banget. Iya. Nah, dulu bisa nyekolahin dan kuliah sampai. Nah sekarang kalau ya itu tentara bukan tentara pangkat tinggi ya memang perwira pertama, tapi untuk mengkuliahkan kan repot. Kalau nggak gajinya berapa seorang gaji tentara waktu zaman itu. Nah, tapi dengan pertanian 4-4-nya bisa jadi sarjana. Nah sekarang Mas, orang ketika mau beli pupuknya mahal. Nah itu. Nanti titi mangsane panen, hancur harganya. Nah, karena apa? Kalau menurut saya itu karena apa ya istilahnya masing-masing dipegang oleh kekuatan-kekuatan yang di luar kita kan ya gitu. Nah, iya. Makanya ini Pak, nah, kalau ini dulu kan Pak Prabowo ini ada ketahanan pangan, mudah-mudahan ini semua benar yang Bulog badan usaha logistik ini bisa menyerap benar-benar hasil bumi dari pertanian ini bukan sekedar misalkan lebih baiklah menjual ke tengkulak karena di operasi atau dibilang ini prosedurnya rumit segala macam. Nah ini kan orang ini lahirnya ke tengkulak. Nah iya. Nah, kan? Sekarang mudah-mudahan diregulasi dengan semudah-mudahnya ya. Semudah mungkin agar ketahanan pangan benar-benar terpenuhi. Bisa terpenuhi. Tapi yang jelas gini Mas Sokro, dikaitkan dengan falsafah Jawa, kita wong Jawa dikaitkan falsafah Jawa tadi kembali lagi ke falsafah Jawa tentang katakanlah seperti tadi saya katakan bahwa setiap zaman atau setiap masa mesti ada keemasannya. Nah ini sebetulnya masing-masing juga ada masa keemasannya ya. Sindiran yang tertulis di bak truk itu kan ya itu zaman keemasannya Pak Harto. Iya, ada. Kekurangannya memang ada. Nah, itu yang kaitannya tidak ada sempurna. Nah, itu yang dikaitkan dengan falsafah Jawa Mas Sokro. Iya. Wong urip iku urip sejatine kan gitu ya. Ono lebih ono kurange. Ya. Dan ini di dalam falsafah Jawa yang terkandung di dalam itu kan bahwa urip itu kudu nrimo ing pandum kan. Kudu nrimo ing pandum. Artinya apa? Ketika seseorang seperti urip manggilingan itu berputar, ketika dia harus sadar bahwa oh ya ini sudah takdir bahwa saya harus menjalani sekarang dalam posisi yang lagi di bawah. Orang Jawa itu sing kudu sing andap asor gitu ya kan harus sing andap asor. Jadi ketika dulu dia punya kekuasaan, mempunyai atas segala-galanya begitu dia itu walak-walikin zaman jebret, tapi karena dia punya falsafah yang bagus, dia tidak akan frustasi atau ngangleng atau sebagainya, tapi dia akan merenung dengan wong sabar luhur kasane kan gitu. Nah, sekarang kalau berbicara soal tadi dikaitkan dengan meskipun zaman keemasan juga jangan lupa untuk tetap ada falsafah yang mengatakan nrimo ing pandum. Meskipun di bawah juga tetap nrimo ing pandum itu tetap ada. Artinya tidak aku kayak yang nerima bukan itu kan yang dimaksud nrimo ing pandum kan bukan itu. Semeleh. Semeleh. Aku ikhtiar hasilnya semeleh berarti itu paringane Gusti. Nah, bukan kalau sekarang kan enggak mah. Sekarang itu
kita bicara bicara apa belum tanpa memberikan solusi loh. Nah itu yang katakanlah rakyat seperti saya yang bukan siapa-siapa ya kan bingung. Nah iya. Kritik sih solusinya kepriwe yo. Iya, harusnya kan solusi. Kabeh wong kan bisa ngomong alane wong ya. Paling gampang kasih solusinya. Iya kan, solusinya bagaimana itu. Nah, tadi yang kalau falsafah Jawa itu enak zamanku itu berarti memang kita itu harus introspeksi bahwa pada suatu saat kita pun pernah berjaya dan pernah akan tidak berjaya lagi karena hukum sunatullah hadir hukum aksioma law attraction ini sebab akibat dan tidak mungkin manusia itu akan tadi Mas Roni bilang wong urip ora ana sing sempurna. Kan gitu ya. Iya. Ya, kalau apalagi kalau dikaitkan dengan cokro manggilingan. Nah, itu kan berputar. Selalu, ya kan pada saat di atas ya kan dari bawah tidak mungkin ujung-ujung nang dhuwur sok nonsen lah ora mungkin gitu. Segala sesuatunya ini yang normal loh ya Mas Oko. Bukan katakanlah kayak saya misalnya dapat warisan ujung-ujungnya bisa nang dhuwur kan gitu. Tapi kalau yang normal apa adanya, artinya usaha atau ikhtiar kita sambil memohon pada yang kuasa itu kan mesti dari bawah. Dari bawah. Ya kan, cokro manggilingan ini yang berlaku kan gitu ya. Pada saat katakanlah pada saat zaman Orde Baru katakanlah itu cokro manggilingannya di atas. Nah sekarang mungkin mulai turun di saat tertentu mungkin berada di paling bawah lagi nanti akan naik lagi. Suatu saat gitu, tetap hukum alam. Nah dikaitkan juga dengan tadi kalau sudah bicara soal cokro manggilingan tentu saja tidak bisa lepas dari Drimo ing Bandung. Itu ya Pak Cokro ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan nih dari saya yang bukan siapa-siapa dan juga saya juga bukan siapa-siapa. Hanya sekelumit atau kulitnya tok tahu mengenai Priye kabare. Nah, itu mudah-mudahan pemirsa yang mengalami zaman kemasan Orde Baru seperti kita ini memberikan komentar apapun bentuknya, komentar itu yang membangun, kemudian komentar yang sopan tentunya, komentar yang tidak ada unsur rasis, kemudian sara dan sebagainya itu. Jadi bagi Anda sekalian yang mungkin sepaham, silakan juga untuk memberikan komentar dan juga bagi Anda sekalian yang kurang atau tidak sepaham, monggo kita tunggu juga komentarnya. Dan tentu saja di kesempatan kali ini saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda sekalian yang telah berkenan berkomentar, memberikan saran, kritik, masukan dan lain sebagainya. Yang tentu saja terima kasih juga atas dukungannya kepada obrolan setiap kita ngobrol ini ada yang mendukung, tentu saja amat sangat berterima kasih. Dan hanya itu mungkin untuk obrolan kita kali ini tentang piye kabare enak zamanku. Nah, mudah-mudahan apa yang tersirat dan tersurat dalam obrolan saya yang bukan siapa-siapa dengan Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa ada guna manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.